Tuhan, kami bersyukur sore ini kembali kami datang kepada hadirat-Mu ya Bapa. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Sore ini akan kami dengar, kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara buat setiap kami Bapa. Kami percaya ada berkat rohani buat setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kau Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami, sementara kami mendengar kebenaran-Mu. Urapi setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Teman-teman, gimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Oke, terima kasih untuk Pak Gem, Pak Rizky yang sudah berkenan mengundang saya kembali pada sore hari ini untuk saya share kebenaran firman. Teman-teman ada yang masih ingat nggak khotbah saya terakhir tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada nggak yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Nah, sore hari ini saya mau mengulang saudara apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya saat ulang tahun gereja. Nanti saya mesti izin ke Pak Gem. Pak Gem, saya mesti menyampaikan di ayat yang sama Pak Gem, akan saya ulangi kembali sore ini ya. Bukannya saya kekurangan bahan kan, tapi saya mau kita masuk lebih dalam lagi ya teman-teman tentang saya waktu terakhir itu saya bicara kepada teman-teman tentang apa teman-teman? Masih ada ingat? Saya bicara tentang bertekun. Okay? Kita melihat jemaat pemula yang bertekun. Bertekun apa? Nanti kita lihat kembali. Kalau ada yang sudah lupa kita ulang lagi ya. Ini Tuhan kasih menunya sama hari ini, cuma saya tambahin bumbu aja ya. Sore hari ini kita mendapatkan kebenaran firman pada sore hari ini. Saya mau ngajak kita semua kembali membuka Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nanti kita baca sama-sama ya teman-teman. Nanti saya akan bacakan di salah satu ayat yang saya ambil dari Alkitab terjemahan baru yang kedua teman-teman. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia 2 bulan yang lalu sudah mengeluarkan Alkitab edisi bahasa Indonesia terbaru teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya berkat, nabung mungkin 80.000 atau 100.000 harganya dari Alkitabnya hard copy karena belum tersedia di versi digital. Nah itu ada begitu banyak ayat yang diperbarui dengan terjemahan bahasa Indonesia terbaru. Dan itu akan sangat membantu kita untuk dalam memahami kebenaran firman. Terjemahan terbaru saya pikir cukup bagus terjemahannya teman-teman. Oke, kita baca bersama-sama ya Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Saya bacakan ayat 41, teman-teman nanti bacakan ayat 42 dan seterusnya ya. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 2, 3. Mereka bertekun dalam mengajarkan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. 44, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya pada salah satu dan segala kebenaran mereka adalah kemuliaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saya coba baca ayat 42 ya teman-teman dalam terjemahan bahasa Indonesia terbaru itu bagus sekali ya, sudah ada poinnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa teman-teman. Jadi jemaat mula-mula itu bertekunnya di 4 hal ini teman-teman. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti ini adalah perjamuan kudus dan berdoa. Banyak orang itu ingin supaya apa yang terjadi di jemaat mula-mula itu terjadi hari ini. Tapi yang diingini gereja hari ini apa? Cuman mujizatnya teman-teman. Cuman perkara-perkara rohani yang luar biasa, yang spektakuler. Tapi tidak
sangat fokus kepada hal-hal yang 4 hal yang tadi saya sampaikan, pengajaran rasul-rasul. Kita melihat hari-hari ini gereja itu banyak sekali buat event, tapi sedikit sekali gereja yang mau memberikan porsi untuk pengajaran. Persekutuan bisa kita lakukan setiap waktu, berkumpul memecahkan roti biasanya dilakukan oleh gereja betul sekali, dan doa itu menjadi bagian yang sangat penting yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Nah teman-teman, kenapa sih jemaat mula-mula itu kok begitu rajin dan bertekun dalam hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman? Kenapa sih mereka begitu ngotot sekali gitu? Pertanyaannya, apa mereka tidak punya gawean lain ya? Setiap hari katanya kalau kita tulis ini, mereka tuh setiap hari bertekun, ketemu ngobrol gitu ya mungkin ya. Kenapa mereka begitu kuat sekali spirit atau semangat untuk bersekutu teman-teman? Karena yang pertama adalah mereka itu punya penghayatan teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali pada waktu zaman mereka di abad pertama itu. Kenapa? Karena mereka waktu itu dianiaya luar biasa. Mereka itu dibunuh, dikejar-kejar, udah kayak anjing aja teman. Dipukuli, dianiaya di hampir seluruh wilayah Roma hari itu. Dan mereka percaya bahwa di tengah penganiayaan itu mereka percaya bahwa Tuhan akan menjemput mereka, menolong mereka dari penganiayaan yang begitu rupa yang luar biasa. Makanya kalau kita baca ayat-ayat itu ada yang sampai mereka apa? Rela jual segala sesuatu dan membagi harta milik mereka untuk dibagikan kepada saudara-saudara. Sebetulnya sangat frustrasi mungkin. Ya udah, Tuhan mau datang, buat apa saya punya harta banyak, tak bagi aja untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat. Tapi juga ini sebuah praktek hidup yang normal yang biasanya dilakukan oleh komunitas Yahudi zaman itu. Sudah ada namanya kabut dalam komunitas Yahudi. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu datang pada zaman itu. Kalau teman-teman baca teman-teman STI yang hadir pagi ini, sore ini, yang nggak liburan, yang nggak liburan itu, teman-teman kalau baca di dalam surat Paulus yang pertama di dalam 1 Tesalonika, itu adalah surat Rasul Paulus yang pertama ditulis ya teman-teman. Itu Paulus begitu yakin bahwa Tuhan itu pasti akan datang pada zaman itu. Nanti kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus di akhir-akhirnya, di akhir penulisannya kepada Timotius, Korintus, dia sudah mulai punya pemahaman bahwa dia tahu bahwa Tuhan tidak akan datang pada zaman itu. Jadi sudah ada perubahan cara berpikir Paulus dalam tulisannya. Tapi semangat bahwa keyakinan bahwa Yesus itu akan datang pada zaman mereka itu begitu kuat hari itu teman-teman. Makanya mereka itu begitu all out, luar biasa untuk apa? Untuk bersekutu, berdoa. Kemudian perjamuan kudus dan sebagainya itu mereka kerjakan dengan luar biasa. Dan kemudian kalau kita melihat juga ternyata semangat dan keyakinan bahwa Yesus Kristus akan datang pada waktu itu juga membuat ada banyak orang malas-malasan teman-teman. Kalau teman-teman baca kitab jemaat Efesus, surat Paulus kepada Efesus, itu Paulus negur jemaat Efesus kenapa? Kamu kalau mau makan, kamu kerja. Kenapa? Karena banyak dari mereka itu, ya udah Tuhan udah mau datang, saya santai-santai aja. Kalau saya kerja kan, terus kerja ngumpulin duit kaya juga buat apa gitu. Jadi mereka malas-malasan dan mereka tidak mau bekerja. Dan itu Paulus tegur dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Yang ketiga adalah kenapa mereka sangat bertekun dengan luar biasa, karena hari itu masih ada rasul-rasul teman-teman, saksi-saksi kebangkitan Kristus itu masih ada di tengah-tengah mereka, dan mereka itu melihat bagaimana hidup orang percaya hari itu begitu luar biasa. Saya mau mengajak teman-teman untuk melihat hari ini, kenapa sih kita mesti harus bertekun dalam perkara-perkara rohani sih teman-teman? Saya akan melihat ada 2 aspek teman-teman. Kenapa kita itu mesti bertekun teman-teman. Nah hari ini saya mau memberikan judul dari renungan saya sore ini adalah meraih berkat rohani judulnya. Tahu nggak saudara kalau Yesus itu mengajarkan dalam doanya itu salah satunya apa? Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang selama-lamanya. Enggak kan ya? Makanan kami yang secukupnya. Kenapa sih Tuhan itu mengajar kita untuk supaya kita itu, kenapa sih nggak minta langsung di muka aja kita sama Tuhan? Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang sampai selama-lamanya gitu Tuhan. Udah kita cukup gitu aja sekali cukup ya. Doa ini sebetulnya mau mengajar kita semua untuk mengingatkan kita. Kenapa? Kita itu perlu Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Setiap detik hidupmu itu memerlukan Tuhan.
Setiap waktu, setiap langkah yang saudara ambil, setiap tarikan nafas yang kita lakukan, kita perlu Tuhan. Saudara tahu nggak kalau kita hari ini sehat walafiat, bisa datang ke gereja, kita bisa jalan masuk dari rumah, kita naik kendaraan, kita sampai ke sini, itu anugerah Tuhan, saudara. Itu anugerah Tuhan. Saudara tahu harganya oksigen ketika orang itu ada di ICU itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Kita bayar aja mungkin nggak bisa, nggak punya duit kita, nggak punya cukup duit untuk kita itu bisa menghirup nafas seperti ini. Itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup ini, saudara. Dalam setiap hari-hari kita, saudara, itu Tuhan itu menyediakan berkat rohani buat setiap kita. Amin. Ada berkat rohani setiap hari yang harus kita raih dalam hidup ini. Yang pertama adalah saya mau mengatakan kepada kita semua, ada berkat rohani dalam ibadah bersama. Seperti ini. Dalam persekutuan, dalam ibadah doa, itu berkat rohani itu harus kita tangkap, teman-teman. Harus kita raih, harus kita dapatkan begitu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu berbicara. Entah itu lewat kebenaran firman yang kita dengar, atau kadang-kadang Tuhan juga berbicara dalam hati nurani kita. Pernah teman-teman? Ketika saudara ikut dalam ibadah doa, mungkin dalam waktu puji-pujian, mungkin pada waktu doa, mungkin pada waktu firman itu disampaikan, tiba-tiba Tuhan itu bicara sama kita dalam hati kita. Amin. Dan kita harusnya meraih berkat itu, teman-teman. Kita tahu bahwa ketika Tuhan bicara lewat setiap pertemuan ibadah yang kita ikuti, itu adalah berkat spesifik yang setiap orang itu beda. Dan kita diberikan berkat rohani itu luar biasa, teman-teman. Itu akan mengubah hidup kita. Amin, saudara. Amin. Saya ngomong seperti ini kenapa sih? Bertekunlah dalam pertemuan ibadah, teman-teman. Karena apa? Bertekunlah untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam perkara-perkara rohani seperti ini. Kenapa? Karena paling tidak kita akan mengalami 3 hal dalam hidup ini. Kita pertama akan mengalami sakit. Yang pertama kita akan pasti mengalami masalah. Amin. Yang kedua kita pasti mengalami sakit. Oh enggak Pak, saya jaga kesehatan, minum vitamin. Ya udah, nanti kalau kamu keluar pasti sakit. Udah pasti itu. Sakit kuat. Yang ketiga pasti kita mati. Nah, banyak orang itu terlambat untuk apa? Bertekun dalam perkara-perkara rohani. Karena apa? Karena dia sibuk untuk melakukan aktivitasnya sepanjang hari. Saya punya teman, saudara, itu CC-nya itu punya toko beras. Toko berasnya ramai sekali setiap hari, saudara. Jadi ketika dia buka toko beras itu ramai banget. Pertama tutupnya jam 4. Tapi kok jam 4 masih ramai? Tutup, mundur lagi jam 6. Jam 6 masih ramai ya. Mundur lagi jam 8. Masih ramai. Mundur lagi ke jam 9. Kemudian dia pertamanya buka Senin sampai Sabtu. Terus dia mikir gini, nggak buka Minggu juga ya? Kan ramai kalau buka Minggu gitu ya. Ini orang Kristen, saudara. Orang Kristen, Minggu dibuka, tambah ramai Minggu ternyata, saudara. Tambah ramai sampai akhirnya apa? Ya kalau ke gereja, kalau itu online aja Pak, saya tak online aja, saudara. Tahu nggak, saudara, bahwa berkatnya online dan onsite itu beda, saudara? Amin, saudara. Beda, berkatnya itu beda, saudara. Saya tahu, saya mengalami ketika kita sepanjang COVID ya, tahun lalu itu kita harus ibadah online. Saya mau katakan itu kita lakukan karena itu emergency, teman-teman. Itu karena gawat darurat. Kalau kita nggak melakukannya banyak orang mati nanti kan. Makanya kita lakukan secara online, saudara. Tapi kalau online itu kan banyak godaannya, teman-teman. Banyak godaannya. Kalau kita ibadah sore gitu aja, depan rumah kita itu lewat pautek favorit kita, anak-anak beli, anak-anak saya biasanya mungkin beli di bawah. Nanti sambil saya ibadah gitu, Pak, pautek nggak? Haleluya. Oke ya. Haleluya, haleluya. Lombok 1 apa 2? 2, Lombok 2. Ibadah online itu banyak mudaratnya, saudara. Kalau katanya kayak itu, banyak hal yang membuat kita itu ketika online kita tidak banyak berkat. Berkatnya itu dilimpahkan Tuhan ketika kita sedang ibadah online seperti itu. Ini kita bisa rasakan secara langsung. Beberapa kali saya itu banyak mendapatkan ide tentang ide khotbah, saudara, atau materi yang saya sampaikan dalam khotbah itu ketika saya hadir dalam ibadah doa. Di gereja kami itu ada ibadah doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi, saudara.
Ibadah doa pagi jam 5 pagi hari Sabtu itu kan ibadah pencobaan ya saudara. Ini pencobaan. Lah saya itu kerja Senin sampai Jumat masa Sabtu ibadah saya itu harus berangkat subuh dari rumah ke gereja. Pergumulan. Tapi ketika saya ingat jemaat mula-mula bagaimana mereka itu mencintai Tuhan, saya datang seminggu sekali datang ibadah doa pagi aja masuk saya bersungguh-sungguh. Malu saya. Makanya kalau kita datang pada sore seperti ini, kita datang, itu kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita tuh punya berkat luar biasa. Setiap hari kita datang seperti ini, setiap hari Minggu dengan firman, ada berkat Tuhan yang saya pastikan bahwa Tuhan pasti bicara kepada kita. Saudara. Kita akan lewati masa-masa dalam hidup kita, musim-musim dalam hidup ini, saudara. Saya merasakan sekali, saudara, lewat doa pagi yang saya harus kerjakan setiap pagi, lewat ibadah-ibadah doa, lewat ibadah minggu seperti itu sangat memberkati hidup saya secara pribadi, saudara. Dalam musim-musim hidup saya, saudara. Usia saya hampir 50 tahun, makanya saya sampai bawa kacamata hari ini karena saya ternyata pengajaran saya berkurang ternyata keakuratan jadi saya. Saudara, usia saya hampir 50 tahun dan saya sudah pernah mengalami apa yang namanya kehilangan orang tua. Saya sudah nggak punya orang tua, dua orang tua saya. Saya pernah mengalami yang namanya PHK. Saya pernah mengalami anak saya itu lahir di rumah sakit hampir 4 minggu dia di NICU, saudara. Di ICU anak saya lahir itu, begitu lahir itu langsung di ICU. Setiap hari itu bergumul antara mati dan hidup, saudara. Jadi kalau saya datang sore besuk gitu ya, lihat itu nanti yang sebelah kiri mati. Bayi sebenarnya masih bayi, nanti sebelah kanan mati gitu, saudara. Saya setiap hari ya. Dan lewat kehidupan doa, lewat persekutuan, lewat ketekunan kita mencari Tuhan, di situ ada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan punya berkat rohani buat kita semua. Ada berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Lewat apapun yang kita kerjakan untuk mencari Tuhan, meraih berkat rohani itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, teman-teman, saya mau mengatakan bahwa ada berkat rohani itu dalam setiap peristiwa hidup. Ada setiap peristiwa hidup kita itu Tuhan bicara sama kita, teman-teman. Dan itu ada sesuatu yang harus kita tangkap lewat peristiwa hidup itu, teman-teman. Ada peristiwa hidup yang apapun kita alami dalam musim hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan pasti bicara. Dan Tuhan itu biasanya paling berbicara keras ketika apa? Ketika kita dalam pergumulan. Makanya ketika kita ada dalam pergumulan sebagai orang percaya, kita nggak boleh curiga sama Tuhan. Kita nggak boleh berpikir bahwa Tuhan itu kok meninggalkan saya, kok Tuhan itu nggak sayang sama saya. Saudara, kita percaya bahwa lewat setiap peristiwa hidup, bahkan lewat pergumulan-pergumulan yang kita alami, itu Tuhan sedang memberikan nutrisi, saudara. Kalau kita selama COVID-19 ini, kita menerima yang namanya vaksin ya. Di vaksin itu kan sakit, saudara. Sakit. Kalau saudara lihat di sosial media, orang-orang yang ketakutan untuk disuntik itu kan lucu ya. Lucu sekali. Itu macam-macam, ada yang satpam, ada yang tentara juga, itu kan saking ketakutannya disuntik karena dia merasa bahwa itu sakit. Ya sakit. Demikian juga ketika kita ada dalam pergumulan dalam hidup ini, saudara. Sebenarnya kita sedang divaksin sama Tuhan. Kita itu sedang divaksin oleh Tuhan. Kita sedang diberi nutrisi surgawi oleh Tuhan. Lewat setiap peristiwa hidup yang kadang menyakitkan hidup kita, saudara. Saya menyadari ketika saya kehilangan orang tua, orang pertama itu saya kehilangan bapak saya, yang pasti saya rasakan, saudara, sampai hari ini adalah saya tahu bahwa ketika saya kehilangan orang tua itu Tuhan sedang mendewasakan saya. Tuhan sedang mendewasakan saya bagaimana saya harus bertanggung jawab dalam hidup saya. Lewat setiap tantangan yang saya hadapi, saya tahu bahwa saya harus bertanggung jawab. Dan itu bisa saya rasakan sampai hari ini, teman-teman. Bagaimana saya tahu bahwa ketika kita ada dalam pergumulan, kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa melewati setiap lewat setiap pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagaimana dengan kita hari ini, teman-teman? Saya percaya ketika Tuhan memproses kita setiap hari, memberikan berkat rohani buat kita setiap hari, itu pasti menunya beda-beda. Amin. Ada orang-orang yang dulu mungkin saya punya teman
sebelumnya dia narkoba, begitu ya. Nah kalau orang narkoba itu kan godaannya gini teman-teman, udah nggak usah narkoba, udah merokok aja, kan ringan loh, maksudnya ringan, nggak usah narkoba, merokok aja nggak apa-apa kan aman gitu ya. Nah teman saya yang sudah pernah merasakan narkoba dengan segala pengaruhnya itu menyadari bahwa kalau saya merokok itu saya sedang membuka pintu, saya sedang ngasih kunci itu sama iblis katanya. Kalau saya sampai merokok itu artinya saya sudah tinggal dikit lagi saya pasti akan masuk ke narkoba. Adik ipar saya itu juga narkoba dan merokok sejak usia SMP bahkan SD mungkin. Dia menyadari betul kalau saya sampai merokok itu saya sedang buka pintu untuk iblis itu menguasai hidupnya kembali. Demikian juga dengan hal yang lain, kalau ada orang-orang yang terikat dengan pornografi, maka dia akan dapat tawaran ini dalam kehidupan saya. Ya nggak usah nonton film porno, nggak usah. Ini aja, ini nggak porno kok ini. Buka-bukaan sedikit, nggak porno ini nggak apa-apa. Oke gitu loh. Iblis itu kan kita, dia nggak akan ngasih ke kita tuh hal yang frontal yang akan membuat kita pasti berkata dengan yakin enggak kan. Dia akan kasih levelnya diturunkan itu namanya. Levelnya akan dia turunkan supaya kita tergoda. Tahu nggak teman-teman kalau Yudas Iskariot itu sebetulnya Tuhan punya rencana buat hidupnya? Ada yang menyadari nggak? Yudas Iskariot salah satu murid Tuhan yang harusnya dia menjadi rasul kekristenan yang luar biasa, itu akhirnya juga gagal dalam proses dia menjadi murid Tuhan. Tahu nggak bahwa Tuhan itu mengasihi Yudas Iskariot, teman-teman? Tahu teman-teman? Alkitab mengatakan Yudas Iskariot itu sukanya apa? Ada yang tahu? Pernah baca, teman-teman? Yunus? Hah? Suka uang? Ya suka uang. Ya suka uang. Dia suka nyuri. Dia itu suka nyuri duit, ya. Nah, terus hebatnya Tuhan ini, hebatnya. Tuhan tahu nggak kalau Yudas Iskariot itu suka nyuri? Suka, tahu. Terus dia disuruh jadi apa? Jadi bendahara. Anda bayangkan itu. Pernah mikir nggak? Sebetulnya Tuhan itu mengasihi Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu dikasih Tuhan. Tuhan itu tahu dia itu suka nyuri. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Malah dijadikan bendahara. Supaya apa sebetulnya? Supaya bertobat. Itu setiap hari itu dia harus menolak uang persembahan. Setiap hari ini. Ini ada ibu aku di anak kita. Dia itu harus hitung persembahan. Dia harus bayarin mungkin apa? Mungkin makan siangnya Petrus sama Yohanes gitu kan. Ngasih sangu waktu diutus dua-dua itu kan dia terus itu. Sebetulnya Tuhan mau naruh Yudas Iskariot di posisi itu untuk apa? Untuk mengobati Yudas Iskariot supaya dia nggak nyuri lagi. Setiap hari Tuhan juga berikan berkat yang sama buat kita semua loh. Saya tahu setiap kita itu punya dosa-dosa favorit pasti. Dan saya tahu pasti bahwa setiap hari itu Tuhan sudah mengarahkan kita untuk memilih lulus nggak kamu hari ini? Lulus nggak kamu hari ini? Lulus ketawa-ketawa. Lulus nggak kamu hari ini? Tahu nggak teman-teman kalau setiap hari itu kita ditonton surga? Saya menyadari nggak kalau kamu itu ditonton surga setiap hari? Pernah lihat American Idol? The Voice, ya kan? The Voice itu kalau jurinya membelakangi penyanyi yang sedang tampil, kemudian kalau dia lihat bahwa penyanyi yang tampil itu bagus, dia akan memalingkan, kan, ya? Dia akan muter itu kursinya, ya kan? Kursinya akan diputar. Tahu nggak Yesus itu melihat kamu setiap hari? Kamu sedang perform sebetulnya. Ketika kita diberikan oleh Tuhan berkat rohani itu, kamu nyuri enggak? Kamu korupsi enggak? Sampai Tuhan itu setiap hari kita itu ditonton surga setiap hari. Kita itu on stage kita setiap hari. Kita ini perform setiap hari di hadapan Tuhan. Kita mau memilih menyerahkan hati Tuhan atau melukai hati Tuhan, itu beda. Kalau kau memilih untuk melukai hati Tuhan, setiap hari kau melukai hati Tuhan, lama-lama Tuhan gak akan bicara sama kita. Tuhan akan hentikan berkat rohani buat kami. Saya 2 minggu yang lalu saya bersama pendeta saya dampingi beliau itu melayani koma-koma usia 83 tahun, teman-teman. Ngalami permasalahan dalam rumah tangganya, sempat dia harus bekerja di luar negeri karena untuk support anak-anaknya sekolah, ada 4 orang anak yang dia support. Rumah tangganya akhirnya hancur berantakan, teman-teman.
waktu kami datang, ya saya ditanyakan, apakah Oma percaya Yesus? Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Waktu kita tanya kedua, apakah Oma mau mengampuni suami Oma dulu? Iya. Terus dia ngomong, saya nggak mau ngampuni bajingan itu. Oma mau mengampuni kata. Saudara kalau cuma percaya Yesus saja di pikiran, tapi Oma ini tidak mau ngampuni, kira-kira masuk surga? Masuk surga? Oma percaya Yesus? Ya saya percaya Yesus, Pak. Tapi sorry saya nggak mau ngampuni. Kira-kira masuk surga nggak? Gimana itu? Hukumnya gimana hukumnya? Sesat ya. Saudara, orang yang nggak ngampuni, orang yang sudah percaya Yesus dan tidak memberikan pengampunan 100% saya bisa katakan nggak masuk surga. Percaya Yesus itu bukan cuma percaya di mulut dan di hati kita, saya percaya Yesus Tuhan. Enggak. Kalau Yesus bisa ngampuni, kita harus bisa ngampuni juga. Saya percaya kalau Oma ini bertekun sejak masa mudanya mencari Tuhan. Saya tahu dia pasti, kalau saya temui kemarin, pasti dia dengan sangat mudah bilang, saya bisa ngampuni dan saya mengasihi. Setiap hari, saya percaya ketika Oma ini juga orang percaya, saya percaya Tuhan pasti bicara sama dia. Ampuni. Tapi kalau sudah 25, mungkin 50 tahun ya, 50 tahun dalam perjalanannya usianya beliau itu, sampai nggak bisa ngampuni. Sampai nggak bisa ngampuni. Kalau kita tidak pernah meraih berkat rohani setiap hari, teman-teman, suatu hari kelak, hati nuranimu itu pasti rusak. Hati nuranimu pasti rusak. Dan kamu pasti akan susah untuk ngasih Tuhan. Kembali ke Tuhan, itu betul mujizat. Saya sudah ketemu dengan orang-orang yang usia 20 tahun, 30 tahun, udah nggak pernah mikirkan Tuhan. Hari ini kalau saya ketemu mereka susah, saya ngomong tentang Tuhan susah. Kembali ke gereja aja udah susah. Betul katanya Pak Rizky. Saya ketemu orang-orang yang sudah umur 52 tahun, 53 tahun, berpuluh tahun nggak ke gereja. Saya ajak ke gereja, susah. Karena hati nuraninya itu udah gelap. Apa untungnya saya ke gereja, Pak? Untuk apa saya ke gereja? Apa benefitnya saya ke gereja? Makanya saya mau mendorong teman-teman, mumpung teman-teman di sini semua yang tempat ini adalah anak teman-teman yang masih muda, raih berkat rohani setiap hari. Hidupmu pasti akan luar biasa. Salah satu penyesalan saya jadi orang Kristen adalah saya berkata sama Tuhan, kenapa saya tidak jadi orang Kristen dulu, serius gitu. Kalau dulu serius, lebih serius itu pasti hidup saya lebih akan jadi berkat gitu. Buat orang hari ini. Teman-teman, saya mendorong kita semua untuk apa? Kita bertekun. Bertekun dalam kegiatan-kegiatan rohani. Bertekun meraih berkat rohani setiap hari. Beberapa ciri bertekun adalah tahu nggak bahwa ketika kita bertekun itu kita kehilangan kenyamanan, betul? Ya. Jadi seperti teman-teman yang misalnya harusnya hari ini liburan ya teman-teman SDI yang harusnya liburan. Nah kalau pas liburan kok mesti datang ke sini juga, itu kan nggak nyaman gitu ya. Mending nongkrong di mana gitu ya. Tapi kan teman-teman bisa datang ke sini, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena kita kalau ke tempat ibadah ya pasti harus keluar duit, ya. Gak nyaman kan? Gak nyaman. Tapi kita mau kerja Tuhan, kita mau meraih berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan hari ini buat kita. Saya melihat orang-orang di luar sana, teman-teman, yang karena saking enaknya hidup, itu sudah gak pikir lagi tentang Tuhan, teman-teman. Jadi kalau makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita itu mengingini kekayaan, itu akan membuat kita melupakan Tuhan, betul ya. Kenyamanan hidup membuat kita akan kehilangan Tuhan. Yang kedua, saya mau mendorong teman-teman kalau kita bertekun dan meraih berkat rohani dalam hidup ini, kita nggak usah nunggu musim tertentu baru kita datang kepada Tuhan. Amin. Kalau ada ibadah doa malam ya di gereja, biasanya ada ibadah doa malam di banyak gereja. Kalau kita survei itu yang datang doa malam kira-kira sedang dalam pergumulan atau sedang baik-baik saja? Hanya masalah.
Kalau kita survei itu yang datang 2 malam, itu antara yang bermasalah atau sedang tidak bermasalah. Itu mungkin hampir 90% bermasalah. Dan istri saya itu kalau pas 2 malam mengkoordinir permintaan doa dari semangat. Dan itu kita bisa pastikan bahwa orang seringkali mencari Tuhan itu ketika butuh pertolongan Tuhan. Saya kenal dengan seorang arsitek. Pada waktu COVID-19 itu nggak ada kerjaan, susah. Terus mana? Ke gereja adalah tempat yang luar biasa. Haleluya. Datang ke gereja, rajin ke gereja, bantu gereja, renovasi gereja bahkan di tengah-tengah masa COVID. Ketika COVID selesai, berkat kedatangan terus dapat dengan gereja. Manusia itu dengan sangat mudah bisa melupakan Tuhan ketika keinginannya terdapat. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya kamu ingat Tuhan. Saya melihat orang-orang seperti ini yang gampang sekali melupakan Tuhan ketika doanya dijawab kemudian dia melupakan Tuhan. Saya mau mendorong kita semua, kalau kita mencari Tuhan, itu kita nggak perlu lihat musimnya. Kita baik-baik saja kita cari Tuhan. Kita dalam masalah kita juga cari Tuhan. Kita apapun musim kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya berkat. Kita harus meraih setiap berkat apapun musimnya. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Yang terakhir teman-teman, kenapa kita harus meraih berkat rohani dalam hidup ini dan kenapa kita harus bertekun dalam ibadah ini? Saya mau mengajak kita membuka Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 untuk mengakhiri ayat terakhir yang akan kita baca pada sore hari. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 18 ayat yang ke-8, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Teman-teman, kita harus bertekun supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Kita nggak tahu Tuhan datangnya kapan. Makanya kita harus membangun spirit semangat seperti gereja mula-mula yang punya keyakinan yang begitu kuat bahwa Tuhan itu akan datang segera pada zaman mereka. Hari ini kita juga harus terlebih lagi berjaga-jaga. Saudara kalau lihat tayangan Ukraina dan Rusia, kalau saudara lihat Ukraina itu sangat indah, teman-teman, sangat indah. Dia adalah salah satu pengekspor gandum terbesar di dunia. Hampir berapa puluh persen suplai gandum dunia itu dari Ukraina. Sangat indah. Kehidupannya sangat makmur sebelum perang. Mereka nggak pernah berpikir bahwa suatu kali di tengah-tengah makmurnya negara mereka itu mereka diserang sama kakak orang-orang Rusia, dan itu membalik hidup mereka. Dan biasanya nyaman itu mereka sampai bilang rumah harus mengungsi ke luar negeri, susah ini. Itu seperti membalikan tangan posisinya, situasinya. Kita nggak tahu hidup kita teman-teman. Apakah hidup kita itu baik-baik saja, atau tetap akan baik-baik saja, atau tidak? Untuk itu kita harus membangun sikap berjaga-jaga dan kita harus menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup. Kita perlu Tuhan. Kita nggak cuma cari kantongnya Tuhan atau dompetnya Tuhan. Kita cari hatinya Tuhan, perkenanannya Tuhan dalam hidup. Iman di situ bukan sekedar iman percaya Yesus seperti nenek yang saya tahu 83 tahun percaya Yesus. Saya juga percaya Yesus. Saya Yesus. Iman di sana itu bukan sekedar iman di akal pikiran kita, Yesus Tuhan, amin. Tapi iman itu pengabdian kepada Allah. Iman itu adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Yesus datang kembali nanti, apakah dia mendapati orang-orang yang memberikan hidup? Kalau kita baca kitab Wahyu, teman-teman, seringkali pemahaman kitab Wahyu itu dimaknai secara futuris atau masa depan. Kalau kita melihat kita melihat Wahyu itu masa depan, sampai kapan? Kan? Nanti terus. Kalau kita baca hari kan masih nanti.
baca masih nanti. Kita lupa bahwa Wahyu itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Udah 2000 tahun yang lalu. Itu sudah penggenapannya dari 2000 tahun yang lalu itu udah mungkin 90% dari itu. Kita nggak tahu itu sudah apa. Kalau saudara lihat dokumenter tentang perubahan iklim, teman-teman. Kalau kita sehat walafiat semuanya 2050 nanti itu bumi itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Dan banyak pakar sepakat kalau 2100 kalau keadaan iklim kita tidak berubah, sudah sulit bagi kami 2100. Saya memodal kita untuk meraih berkat Tuhan, untuk bertekun dalam persekutuan sambil menantikan kedatangan Tuhan itu. Amin. Sampai ketemu di surga nanti ya. Amin. Nanti kita lanjut lagi ngopi-ngopi di sana. Yang terakhir, jangan menunggu masalah datang baru kau mencari Tuhan. Fokuslah untuk mencari Tuhan pribadinya. Alami Tuhan dalam hidupmu. Alami Tuhan teman-teman. Teman-teman yang masih kuliah, nanti lulus kuliah cari kerja, berdoalah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Cari kerja hari ini susah. Kerja hari ini susah. Saya punya anak saya barusan lulus tahun lalu kuliah. Saya juga ngomong sama dia, sekarang kamu sama Tuhan, terserah kamu sama Tuhan, carilah Tuhan. Sambil kamu cari kerja itu berdoalah kepada Tuhan, alami Tuhan lewat pertemuan. Saya juga mendorong teman-teman, cari Tuhan segini mungkin. Jangan sampai kita punya masalah. Hari ini saya mendorong kita untuk mengambil keputusan penting, berkomitmen sungguh-sungguh berkat Tuhan, meraih berkat Tuhan setiap. Dan jangan pernah kehilangan berkat Tuhan setiap hari. Yang Tuhan sudah sediakan. Mari teman-teman, saya berdoa adalah dalam firman yang singkat hari ini saya sampaikan jadi berkat buat kita semua. Hari ini mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah selesai disampaikan dan kami mau menyerahkan ibu kami ke depan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sertai kami, pimpin kami dimanapun kami berada hari ini, apapun musim hidup kami hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan, kami mohon pimpinan-Mu dan bawa setiap kami supaya setiap kami ini menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Terima kasih dan mengucap syukur besar kasih setiamu dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.